Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatur Rasidah. Saat ini saya mengajar di Madrasah Aliyah Manbaul A'la Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PIP 1 di LPTK UIN Datuk Karama, Palu, Sulawesi Tengah. Pada hari ini saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja sejarah kebudayaan Islam dengan materi peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semuanya sehat dan juga bersemangat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lutfi, silakan dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pada pagi hari ini Bu Khalif berada di sini, berarti hari ini pembelajaran kita apa? SKI ya. Oke. Bu Khalif punya slogan untuk pelajaran SKI. Jadi nanti kalau Bu Khalif bilang SKI, jawabannya semangat belajar sejarah. Oke, siap? Ya. Ayo kita coba. SKI, semangat belajar sejarah. Oke, sekali lagi. SKI, semangat belajar sejarah. Oke, alhamdulillah kita semangat. Sebelum Ibu Khalif mulai, hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Iya. Pembelajaran SKI hari ini materi kita yaitu apa? Dinasti Umayyah, peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebelum kita jauh membahas materi itu, ya, Bu Khalif mau mengingatkan kalau pembelajaran SKI ini kita akan banyak menemukan pelajaran, ya, pembelajaran hidup yang bisa kita gunakan. Ada banyak pembelajaran yang bisa kita gunakan dari kisah-kisah masa lalu, dari kisah para pendahulu kita, terutama dalam dunia Islam. Ya, ada banyak tokoh ilmuwan Islam, ada banyak tokoh sahabat-sahabat Nabi yang bisa kita ambil teladannya, ya. Gitu. Jadi kita harus bisa mengambil banyak pelajaran dari pelajaran SKI ini untuk lebih semangat belajar. Oke, siap? Siap. Iya. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Ya, ada yang masih ingat? Bagaimana sejarah berdirinya dinasti Umayyah? Oh iya. Gimana? Mulai ketika Hasan yang menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah dengan beberapa syarat yang disebut amul jamaah. Oke. Secara sederhananya ya, dinasti Umayyah bisa berdiri karena Sayyidina Hasan, yaitu anaknya Khalifah Ali bin Abi Thalib, menyerahkan kekuasaannya kepada siapa?
Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, karena sebelumnya sering terjadi perselisihan antara Muawiyah dan juga Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian akhirnya Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinan atau kekuasaan kepada Muawiyah. Nah, peristiwa tersebut disebut atau dikenang juga dengan peristiwa Amul Jamaah atau tahun persatuan antara umat Islam, ya, karena sebelumnya sering terjadi perselisihan. Kemudian ketika Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, itu menjadi pertanda bersatunya umat Islam. Kemudian setelah akhirnya berdiri, ya, dinasti Umayyah pada tahun 661 Hijriah, siapa yang menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah? Ada yang masih ingat? Siapa khalifah pertama dinasti Umayyah? Siapa? Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya, itu. Itu tadi, ya, pembelajaran kita kemarin, masih ingat, ya. Kemudian setelah berdiri pada tahun 661 Hijriah, pada perjalanannya dinasti Umayyah bisa bertahan hampir 90 tahun, kurang lebih 90 tahun, dengan pergantian sebanyak 14 khalifah atau pemimpin, ya. Nah, selama perjalanan 90 tahun itu berdirinya dinasti Umayyah, itu ada banyak sekali peristiwa ataupun terjadi banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, ya, baik dari sisi bagaimana sistem pemerintahannya, kemudian bagaimana dalam sisi menyebarkan agama Islam, kemudian juga bagaimana dinasti Umayyah bisa mengembangkan ilmu pengetahuan pada saat itu, ya. Ada banyak peristiwa yang bisa kita ambil untuk pelajarannya. Nah, di sini nanti Bu Khalif akan memutarkan video. Silahkan nanti kalian cermati, ya, video yang Ibu putarkan nanti. Kemudian silakan ditulis poin-poin pokok yang penting yang berhubungan dengan materi. Oh ya, sebelumnya sudah dibagi 4 kelompok, ya. Ya, sudah ada 4 kelompok. Kemudian sekali ini Bu Khalif kasih tema per kelompoknya. Ini kelompok 1. Oh, ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Situ kelompok 2. Oke. Kelompok 1 membahas tentang peninggalan dinasti Umayyah, ya, dalam kurung atau lebih rincinya tentang arsitektur masjid. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 temanya tentang sistem administrasi pada masa dinasti Umayyah, sistem administrasi pemerintahan pada masa dinasti Umayyah. Kelompok 3, ya, temanya tentang ekspansi wilayah, ya, bagaimana menyebarkan Islam sampai ke Eropa. Kemudian kelompok 4 tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah, ya. Nanti dicermati videonya, kemudian dicatat poin-poin yang penting. Setelah itu kalian tulis atau kalian salin dalam kertas folio, ya, kertas asturo, seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Silakan kalian tulis dan dipindah ke kertas asturo, dibuat semacam poster mini seperti itu, ya. Paham, anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Konsen, yang mengungkap rahasia dan fakta di balik orang kita hasil menguasai Afrika, Semakin Arabia, Andalusia, Libya, Belarusia, Poloni, Kotawa, Timur Tengah, Siprus, Koros, dan sebagian Syria. Tidak berkembang besar. Ahli
Baik, itu tadi ya anak-anak materi video pembelajaran tentang peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah ya, yang mencakup ada bagaimana peninggalan bangunan terutama arsitektur masjid di Damaskus ya. Kemudian bagaimana sistem pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, dan juga bagaimana ekspansi wilayah hingga bisa sampai ke Eropa, dan juga bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah ya. Masing-masing kelompok Ibu harap sudah mencatat ya poin-poin yang pentingnya. Kemudian di sini Ibu bagikan LKPD-nya ya, lembar kerja yang bisa kalian isi masing-masing kelompok nanti, dan juga dilampiri dengan hasil kerja proyek yang sudah disiapkan di lembar kertas bisa digunting, kemudian ditempel ya, terus ditambah lagi kalau mau ditambah lagi. Nah, ini kalau ditambah lagi ya lebih Dinasti Umayyah di Damaskus. Ya agak tinggi lagi gambarnya, tapi jangan menutupi wajah, ke bawah sedikit. Oke, ayo silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Khalid tambahi ya sedikit. Jadi peninggalan dinasti Umayyah di Damaskus, Syria sana ya, ada ekonomi bukan dari pusat, bukan dari daerah, bagian wilayah kekuasaan jadi apa yang paling membedakan sistem administrasi dari sebelumnya masa Khulafaur Rasyidin kemudian berganti ke dinasti Umayyah? Jadi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah itu bisa dibilang sangat bagus ya. Wilayah dinasti Umayyah merupakan salah satu pencapaian dalam sejarah peradaban Islam. Dalam kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat luas. Jadi ekspansi wilayah pada masa Daulah Umayyah itu bisa sampai kemana? Baiklah anak-anak, itu tadi ya presentasi kalian mengenai materi peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, Suriah. Dari pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan yang kalian dapat pada pembelajaran kita hari ini? Apa saja kesimpulannya? Mungkin siapa yang mau menyampaikan? Oh ya, Rifai. kesimpulannya sebuah peradaban bisa bertahan lama dan berkembang dengan baik kita semua aspek dalam menjalankan pelajarannya yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan dan berkembang adalah hal yang penting saat itu, dan para ilmuwan yang menggunakan kemampuannya dengan maksimal dan Oke ya, bagus. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan ya pada masa Daulah Umayyah
itu bisa berkembang dengan baik karena memang ada juga dukungan dari pemimpin atau khalifah pada saat itu, yang mana pemimpin yang memimpin Daulah Umayyah pada saat itu memberi dukungan kepada para ilmuwannya, ya, difasilitasi untuk bisa para ilmuwan bisa mengembangkan ilmunya. Tadi masih ingat ya, jadi ilmu pengetahuan yang berkembang pada dinasti Umayyah bukan hanya ilmu agama, bukan hanya ilmu fikih, hadis, tetapi juga ada ilmu pengetahuan umum. Salah satunya apa? Ilmu kimia, kemudian kedokteran, dan juga ya banyak ilmu lain. Matematika juga salah satu. Oke anak-anak, biar semangat lagi sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini. Masih ingat ya kita tadi slogannya SKI, ya? SKI. Sekali lagi SKI. Oke, alhamdulillah, semoga selalu semangat kita untuk belajar sejarah, terutama sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam di masa lalu, terutama pada masa Daulah Umayyah ini. Banyak mungkin ilmuwan-ilmuwan yang mungkin bisa memotivasi kalian untuk bisa seperti mereka, ya, mungkin kalian bisa termotivasi dengan munculnya para ilmuwan-ilmuwan dalam berbagai bidang ini tadi, supaya kalian bisa lebih semangat belajar lagi. Oke, siap anak-anak? Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, silakan untuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Oke, sekali lagi SKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.